Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Merinding. Dokter ini berdialog dengan pasien yang hadapi sakaratul maut. Begini isi percakapannya. Kisah bikin merinding datang dari seorang dokter bernama Khalid Al-Zubair, asal Arab Saudi. Ia pernah melakukan komunikasi dengan pasien yang tengah menghadapi sakaratul maut. Dilansir dari viva.com, dalam ilmu medis dijelaskan bahwa orang yang sedang menghadapi sakaratul maut harusnya tidak bisa berbicara atau bergerak. Dr. Khalid Al-Zubair diketahui berprofesi sebagai ahli bedah jantung di Arab Saudi. Ia mengatakan saat itu seorang perawat menghubunginya dan mengatakan infus pasien tidak berjalan dengan baik di tangan kanannya. Tentu hal itu membuatnya ingin memindahkan infus di sebelah kiri. Dr. Khalid Al-Zubair langsung menghadapi pasien itu yang sudah dirawat selama 6 bulan di rumah sakit. Pasien tersebut selama 5 bulan terakhir masih melakukan komunikasi dengannya. Namun pada bulan ke-6 pasien tersebut sudah pingsan total, bahkan tidak bisa bergerak. Mendapatkan telepon dari perawat akan kondisi pasien itu, Dr. Khalid Al-Zubair langsung mendatangi pasien dan melakukan pengecekan di tangan kanan dan kiri pasien. Saat memasukkan infus di tangan kiri pasien, Dr. Khalid tiba-tiba dikejutkan dengan reaksi pasien yang berbicara kepadanya. "Dr. Khalid, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu Dr. Khalid?" tanya pasien itu. "Ya, betul, saya Dr. Khalid," jawabnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya pasien itu. "Saya akan mencari urat tangan kiri Anda untuk dimasukkan infus," jawab Dr. Khalid. "Tidak, kamu tidak akan menemukan urat tersebut karena saya sudah menjadi mayat," ucap pasien. "Tidak, kamu bukan mayat," tegas dokter. "Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat," jawab pasien itu lagi. Dr. Khalid Al-Zubair pun masih belum mempercayai ucapan pasiennya dan masih mencoba untuk melakukan penanganan kepada pasiennya. "Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat. Saya melihat apa yang tidak kamu lihat. Sungguh, saya melihat malaikat maut berada di depan saya sekarang," jelas pasien tersebut. Dr. Khalid Al-Zubair yang masih menggenggam tangan pasien itu tercengang atas apa yang ada di hadapannya. Ia akhirnya mengingat sebuah hadis yang sahih dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menghadap akhirat dan meninggalkan dunia, dan ia tergolong orang yang saleh, maka ia akan melihat para malaikat putih wajahnya. Mereka adalah para malaikat ramah, dan ia akan melihat kedudukannya di surga."
Dr. Khalid yang sudah mengabdi selama 30 tahun di rumah sakit mengaku pernah beberapa kali mengalami kejadian yang serupa, di mana ia pernah bertemu dengan 3 pasien yang menghadapi sakaratul maut sebelum meninggal dunia. "Wahai dokter, janganlah kamu buat capek dirimu. Sungguh, aku telah melihat kedudukanku di surga dan para bidadari telah disiapkan untukku," ucap salah satu pasiennya yang pertama. "Bahwa sesungguhnya saya telah mencium aroma surga sekarang," kata pasiennya yang kedua. "Sungguh, saya sudah melihat surga sekarang," ujar pasiennya yang ketiga. Dalam ilmu medis, yang sedang menghadapi sakaratul maut tidak akan bisa berbicara ataupun bergerak. Tetapi pengalaman yang diceritakan oleh Dr. Khalid benar-benar sangat mengejutkan, di mana ia mampu berbicara dengan orang yang sekarat dan mengetahui apa yang sedang dihadapi seseorang yang diambang kematian. Ibnu Abir Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, "Kematian adalah kegirangan paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya." Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia saatnya nanti kita akan mengalami kematian. Oleh karena itu, sebelum kematian itu tiba dan semua pintu amal tertutup, maka kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.